Halo mahasiswa UTM, kembali lagi di podcast kali ini. Perkenalkan dulu, nama aku Hulut, akan jadi host pada podcast kali ini dan guest star kami. Perkenalkan, nama saya Ima, saya dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Trunojoyo. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu program yang lagi ditanya-tanyakan nih sama mahasiswa UTM, yaitu tentang PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih belum paham apa sih program PKM itu, Kak? Boleh dijelasin menurut Kakak gimana? Oke, sebelumnya thank you for having me here. Ngomong-ngomong soal PKM, PKM itu merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia yang nantinya akan melakukan riset atau penelitian dari proposal yang diajukan gitu. Jadi itu merupakan kita harus ngajuin judul dulu ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Nah, Kakak ini adalah salah satu mahasiswa dari UTM yang sudah 2 kali mengikuti program PKM. Nah, Kak, boleh dong di-spill dikit masalah kayak judul yang Kakak ambil tuh apa di PKM? Oke, karena saya selama di UTM ini mengajukan 2 judul pada tahun 2022 itu dengan judul Aquatic Plants Defense, ekspansi tumbuhan akuatik kawasan perkotaan berbasis ekologi, ekonomi, dan sosial, dan alhamdulillahnya tembus hingga Timnas. Untuk yang kedua itu pada tahun 2023, yaitu baru saja kemarin, itu bidang PKM RE dengan judul Biobattery to Power IoT, uji potensi makroalga dan daun kelor sebagai biobaterai dalam peningkatan power consumption IoT. Jadi itu udah beberapa judul ya, mungkin Iya. mahasiswa UTM bisa terinspirasi dari judul-judulnya Kakak ya. Nah, awal mulanya Kakak itu memfikskan judul itu terinspirasi dari apa awalnya? Untuk di PKM sendiri tentunya harus memilih ide atau judul yang inovatif. Nah, itu saya terinspirasi dari lingkungan sekitar. Untuk judul yang pertama, karena background saya dari MSP, relate dengan tumbuhan akuatik yang tentunya saya ingin menonjolkan potensi dari tumbuhan akuatik sendiri sebagai untuk mengatasi pollution atau masalah-masalah yang ada di lingkungan dan lebih dikenal oleh masyarakat tentunya juga. Untuk yang kedua yaitu tentang biobaterai, itu saya terinspirasi dari wilayah-wilayah terisolir yang mana kita tahu bahwa wilayah terisolir di Indonesia itu cukup banyak atau wilayah pedalaman yang belum memiliki akses listrik. Nah, di situ saya ingin menciptakan biobaterai yang ramah lingkungan dari makroalga dan tumbuhan kelor, yang mana dari kedua tumbuhan tersebut ada yang dari sumber daya laut dan juga sumber daya darat atau tumbuhan terestrial. Nah, dari situ nantinya wilayah-wilayah pedalaman yang tidak memiliki akses listrik dapat adalah penerangan gitu untuk di wilayah tersebut gitu dari sumber daya alam gitu. Jadi di balik judul yang Kakak pilih itu udah ada backgroundnya sendiri ya. Nah, untuk tahapan yang perlu disiapkan oleh mahasiswa ini pasti bingung, apa sih yang perlu disiapin dulu untuk daftar di PKM? Bagi teman-teman yang minat untuk mengajukan proposal di PKM, tentunya yang perlu dipersiapkan adalah dari diri sendiri. Kita itu harus niat karena dari PKM sendiri itu programnya sangat lama, terhitung hampir 1 tahun. Nah, jadi perlu disiapkan yaitu yang pertama niat dari diri sendiri, kemudian cari anggota yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi, dan saling menurunkan ego masing-masing gitu. Nah, dan juga kredibel terhadap backgroundnya gitu. Jangan sampai salah pilih anggota karena itu nanti akan berdampak pada apa yang kalian lakukan ketika riset. Untuk yang ketiga yaitu adalah pilih dosen pembimbing yang memiliki track record bagus di PKM gitu, karena itu nanti dapat Ngebantu gitu. Iya, ngebantu banget gitu ketika kalian menyusun proposal, dan juga ada peluang lah gitu untuk lolos pendanaan gitu. Nah, ini Kak, pasti banyak mahasiswa yang masih bingung untuk tahapan-tahapan yang perlu diikutin untuk ikut PKM ini gimana, Kak?
Untuk tahapan-tahapan dari pelaksanaan PKM sendiri, yang pertama yaitu tentunya membuat proposal. Jadi biasanya pendaftarannya itu di awal tahun ya, kayak bulan Februari itu udah buka. Nah nanti setelah kita pembuatan proposal tersebut nanti akan diseleksi dari tingkat fakultas, kemudian universitas. Setelah lolos dari universitas nanti nasional, dan ketika nasional dilolos, maka kita harus melakukan riset sesuai proposal yang kita ajukan. Habis itu ada seleksi tersendiri dari pemerintah, yaitu namanya PKP 2 atau kita itu presentasi secara daring. Nah, nanti dari PKP 2 tersebut akan ditentukan siapa yang berhak untuk lolos PIMNAS begitu. Jadi poin besarnya itu yang paling difokuskan di presentasinya ya Kak ya? Enggak sih, prestasi juga harus bagus gitu, tapi dari substansi proposal kita maupun ketika kita melakukan riset juga penting. Nah ini kan kakak udah ikut 2 kali. Apa sih tantangan paling berat selama mengerjakan PKM ini apa Kak? Tantangan terberat tentunya dari setiap PKM yang saya ajukan itu tantangannya berbeda-beda. Untuk yang pertama dari PKM pada tahun 2022 yang saya alami ketika itu tantangan tersulit adalah persiapan ketika PIMNAS, karena dari PKM saya itu harus menghasilkan video 3 dimensi. Di situ saya dan juga tim kesulitan dalam mencari orang yang kredibel dalam membuat 3 dimensi atau lebih ke arsitektur gitu. Nah, kemudian untuk yang tantangan PKM pada tahun 2023 itu lebih ke riset, karena kami sendiri belum tahu nih riset ini harus gimana gitu, karena ini merupakan riset pertama kali gitu, biobaterai yang berasal dari sumber daya alam gitu, dari makroalga dan juga kelon. Nah dari situ kita juga kebingungan, kemudian alhamdulillah riset kami juga berjalan dengan baik, dan dari riset ini kami juga agak struggle dalam menyamakan waktu ketika kita riset gitu, karena dari background kita masing-masing itu berbeda. Ada yang dari MSP, agro, dan juga teknik elektro, yang mana dari masing-masing kita itu memiliki jadwal yang berbeda juga gitu. Jadi sulit untuk menyatukan jadwal sih gitu. Karena itu berbeda-beda prodi ya? Iya. Oke. Nah, PKM yang kakak ajukan itu apakah berdampak ke lingkungan sama masyarakat atau enggak? Tentunya semua PKM itu berdampak terhadap masyarakat, tapi tergantung jenisnya gitu, karena dari PKM sendiri itu kan ada berbagai bidang. Nah, kalau misal teman-teman mau ngambil di bidang pengabdian masyarakat atau PKM KC, kemudian PKM sosial humaniora, itu tentu nanti langsung impact-nya itu ke masyarakat gitu. Berbeda dengan PKM yang saya ajukan, yaitu GFT dan juga RE, yang mana GFT itu sebuah ide gagasan untuk masa depan yang mana akan terrealisasi sekitar 10 atau 15 tahun ke atas gitu. Jadi membutuhkan waktu yang panjang juga. Dan sedangkan untuk yang riset PKM RE saya, yaitu lebih ke riset eksakta, kita lebih dominan ke laboratorium, yang nantinya itu nanti jika bisa direalisasikan tentu juga jangka waktu yang panjang gitu, karena biobaterai gitu, berbasis biobaterai. Nah, untuk satu timnya itu harus terdiri dari berapa orang? Apakah kita milih sendiri atau ditentukan atau diacak atau gimana? Untuk dari jumlah tim di bidang PKM itu di panduan sudah ada, yaitu minimal 3 dan maksimal 5, dan bukan diwajibkan sih ya, setidaknya itu disarankan beda prodi dan juga beda angkatan. Nah untuk pemilihan dari anggota sendiri, berdasarkan pengalaman saya ya, itu saya milih sendiri karena saya ingin mencari anggota yang memiliki kredibilitas di backgroundnya masing-masing dan mampu bekerja sama gitu. Untuk yang sekarang ini kan sudah ada pengumuman ya? Iya. Pengumuman lolos internal. Iya betul. Nah, terus apa sih yang perlu kita siapkan selama menunggu dari pengumuman yang di? Mungkin selamat untuk bagi teman-teman yang sudah lolos tingkat internal atau universitas. Langkah selanjutnya ketika kalian sudah lolos internal, yaitu ketika kalian sudah mengupload
di akun yang sudah didapatkan dari universitas. Itu nantinya kalian tinggal menunggu pengumuman dari Kemendikbud. Nah, untuk durasi pengumumannya itu biasanya sekitar 1 atau 1,5 bulan, atau mungkin paling lama 2 bulan lah. Nah, nanti ketika sudah pengumuman, kalian harus bertanggung jawab terhadap proposal yang kalian ajukan, yaitu adalah melakukan riset atau melaksanakan program tersebut gitu, dengan durasi 1 hingga 4 atau 5 bulan. Nah, ya tadi kan kakak bilang ya kalau misalnya itu ada anggarannya. Nah, Iya. itu kita siapkan sendiri anggarannya atau dari pemerintahan langsung? Untuk anggarannya, ketika kita mengajukan proposal, kita membuat rancangan anggaran. Nah, itu berdasarkan ya dari kita sendiri gitu. Oh, kita melakukan riset A gitu. Kira-kiranya dari riset A ini membutuhkan biaya berapa sih? Nah itu harus di drop secara rinci aja sih anggarannya. Jangan sampai ada yang miss atau salah gitu, karena ketika kita salah memasukkan anggaran, itu bisa-bisa proposal kita nggak lolos gitu. Nah, jadi harus teliti sih, dan dari anggaran tersebut nanti ketika kita lolos maka dapat anggaran dari pemerintah. Jadi tenang aja, nggak pakai dana pribadi gitu. Jadi semua sudah ditanggung ya Iya, sama, betul sama sekali. pemerintah. Nah, kakak ini udah ikut PKM sampai 2 kali kan ya, dari tahun 2022 sampai 2023. Nah, apa sih feedbacknya ke kita selama mengikuti PKM ini? Oke. Tentunya banyak banget feedback yang saya dapat ketika saya melakukan riset di PKM gitu. Untuk saya sendiri tentunya dapat memanajemen waktu itu pasti, kemudian mengelola emosi saya bersama teman-teman, karena kita masing-masing harus bisa menurunkan ego masing-masing, dapat mengubah pola pikir kita gitu. The way of thinking kita itu lebih lebih terarah gitu loh. Dan dari kegiatan PKM ini juga menumbuhkan rasa aware saya sendiri gitu terhadap masyarakat, terhadap lingkungan atau isu-isu yang terjadi saat ini gitu. Karena dari situ kita dapat belajar gitu dari lingkungan, dari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini gitu. Jadi memang feedbacknya tuh banyak, bukan ke diri kita sendiri, Iya. tapi juga gimana caranya kita juga bekerja sama tim-tim juga. Iya. Nah, kan tadi itu 2 judulnya kakak itu bentuk inovasi ya. Iya. Apakah kakak kepikiran untuk nanti di masa depan akan melanjutkan proyek itu atau enggak? Tentu saja dari tim kami sangat berharap hasil PKM kami itu secara sustainable atau berkelanjutan, karena dari PKM yang saya ajukan itu berbeda ya sama PKM lain, berbeda dengan PKM KC, PKM PI, kemudian PKM kewirausahaan yang tentunya itu secara langsung menghasilkan produk dan juga ada impactnya secara langsung lah gitu terhadap masyarakat. Sedangkan PKM yang saya ajukan itu lebih bidang ke GFT dan juga RE, yang mana membutuhkan waktu jangka panjang. Tentu dari kami sangat berharap bisa realisasi suatu kedepannya lah gitu. Dan kami berharap jika di luar sana ada investor yang mau untuk mendanai keberlanjutan riset kami sangat terbuka. Nah, itu untuk keberlanjutan Iya. dari suatu investasi yang Iya. udah kakak buat. Nah, dengar nih ya kak, katanya yang ikut PKM itu bisa lolos dari skripsi atau enggak? Lolos skripsi itu bisa iya, bisa tidak, karena itu tergantung dari regulasi univ masing-masing. Karena ada beberapa univ yang ini anak ini udah lolos nih sampai Pimnas, maka lolos dari maksudnya tidak usah mengerjakan skripsi gitu. Tapi ada juga beberapa kasus untuk tidak ikutnya skripsi itu tergantung kita mengikuti jenis PKM apa. Contohnya kalau saya GFT itu dari univ saya atau dari prodi saya itu belum mengizinkan untuk tanpa skripsi gitu. Mungkin lebih tepatnya itu ke bidang RE atau RSA itu bisa. Jadi kembali lagi ke regulasi program studi atau fakultas ataupun univ gitu. Tapi kalau kita sudah mengikuti PKM pastinya kita udah punya ide dan juga punya kayak kayak cara penulisannya udah Iya. tahu. Nah, jadi mungkin feedback dari mengikuti PKM juga itu salah satunya untuk mempersiapkan diri juga untuk skripsinya kak ya. Iya. Nah, untuk terakhir nih kak, mungkin kasih motivasi buat semua mahasiswa UTM ataupun followers yang di BMKM
agar mereka tuh tertarik untuk ikut PKM. Buat adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, bagi kalian yang ingin mengeksplor potensi kalian, tentunya PKM ini sangat cocok. Kemudian jika kalian emang benar-benar mau dan niat untuk melakukan riset ketika PKM, itu nantinya kalian dapat ilmu yang banyak gitu. Dan tetap semangat, jangan putus asa, jangan jangan kayak takut, jangan kecil hati gitu dengan pesaing-pesaing yang ada di universitas lain atau dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman gitu. Intinya tetap mencoba gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah lolos di tingkat internal ataupun nanti mau maju ke nasional, minta tolong persiapkan diri dengan baik, dan juga jangan lupa berikan nama baik terhadap universitas gitu. Nah, mungkin itu saja ya kita bincang-bincangnya masalah PKM. Makasih banyak buat Kak Ima udah mau sharing, mau menginspirasi mahasiswa UTM untuk mengikuti program PKM. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.